Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi bersama Bapak Denny ke pelajaran IPS. Ya, sebelumnya di sini Bapak mau tanya gimana kabar kalian? Oh baik. Di sini ada yang sakit. Oh, Fatma sedang sakit. Ya, semoga kita doakan bersama semoga Fatma cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran bersama dengan kita semua. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas bisa memimpin berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Baik, di sini kita akan mengulas kembali tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pembelajaran kali ini bertujuan untuk kita dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dengan baik serta dapat mengimplementasikan dan mengkolaborasi dengan kehidupan bersosial di masyarakat. Baik, di sini masih ada yang ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sembari mengingat dan melihat catatan kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup kemarin yang sedikit kita ulas, Bapak membagi dua kelompok terlebih dahulu. Yang seterusnya akan Bapak kasih tugas untuk mengingat kembali tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kelompok yang pertama yaitu bangku sebelah kanan dan kelompok yang kedua bangku sebelah kiri. Silahkan mengelompok dulu. Untuk kelompok 1 bisa mengelompok dengan kelompok 1 dan kelompok 2 bangku urutan kedua bisa mengelompok dengan kelompok 2. Tugasnya Bapak kasih tugas ini tugas untuk kelompok 1. Silakan dilihat. Dan yang ini untuk tugas kelompok 2. Silahkan dilihat gambarnya terlebih dahulu. Tugasnya yaitu untuk kelompok 1 dan kelompok 2 mengidentifikasi gambar yang sudah Bapak kasih. Dan setelah dapat mengidentifikasi, kita sangkut pautkan, implementasikan kepada kehidupan bermasyarakat. Silahkan Bapak tunggu 30 menit. Ya, sudah 30 menit Bapak lihat, ambil pekerjaannya. Baik, pekerjaan kalian ini sangat bagus. Baik, saya akan bacakan ciri-ciri makhluk hidup yang diuraikan dari kelompok 1. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu membutuhkan makan dan minum. Sekalian Bapak jelaskan. Jadi makhluk hidup itu salah satunya yaitu manusia. Manusia membutuhkan makan dan minum untuk daya tahan tubuhnya. Seandainya manusia tidak makan dan minum, mereka akan kurus, kelaparan, dan akan mati. Seperti juga hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan, jika kita tidak beri makan dan tumbuhan kita tidak beri air yang cukup dalam kita menyiram merawatnya, tumbuhan itu akan kering dan hewan pun akan mati kelaparan. Yang kedua, ciri makhluk hidup yang kedua yaitu mengalami pertumbuhan seperti halnya manusia. Manusia yang sedang lahir pasti akan diberi ASI. Dan bayi yang sudah diberi ASI lama-kelamaan yang berasal dari bayi pasti akan menjadi balita, dan kemudian balita beranjak dewasa
dan berat badannya semakin bertambah, tinggi badannya pun akan bertambah. Ciri makhluk hidup yang ketiga menurut kelompok 1 dan sekalian jelaskan, yaitu berkembang biak. Cara berkembang biak sangat bermacam-macam. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, dan juga ada hewan yang melahirkan seperti anjing dan kucing. Tetapi ada juga hewan yang melahirkan secara bertelur seperti ayam. Ayam bertelur dan dierami selama 21 hari, baru telur itu bisa menetas. Sedangkan manusia hamil selama 9 bulan baru bisa keluar bayinya. Yaitu selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya dari kelompok 2, dan ini urutannya sangat benar, kelompok 1 dan kelompok 2. Kita beri aplaus dulu. Kelompok 2 yaitu ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yang keempat, yaitu bergerak. Manusia, hewan dan tumbuhan pasti bergerak. Kita lihat seperti saat kita berangkat ke sekolah, pasti kita bergerak. Seperti kita mengendarai sepeda, itu pasti kaki kita bergerak dan anggota tubuh lainnya bergerak. Selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu bernafas. Coba kita tutup hidung kita sebentar saja, pasti akan terasa sesak dan tidak bisa bernafas. Seperti hewan dan tumbuhan pun seperti itu. Jadi mereka, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas, yaitu mereka juga menandakan bahwa ia masih hidup. Yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Pernahkah kalian dicubit atau mencubit badan kalian sendiri seperti ini? Ya pasti rasanya gimana? Ya rasanya pasti sakit. Itu menandakan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsang. Contoh saja tumbuhan putri malu. Jika daun putri malu yang awalnya mekar terus kalian pegang, pasti akan menutup. Dan itu menandakan peka terhadap rangsang. Selanjutnya kita mengimplementasikan kepada sosial. Bapak jelaskan sekalian saja. Jadi sebagai makhluk hidup kita pasti akan membutuhkan orang lain, dan pasti dalam membutuhkan makan, minum, berkembang biak, bergerak, itu pasti akan membutuhkan orang lain. Seperti kita untuk makan dan minum, pasti kita membutuhkan nasi. Nasi itu beli di warung, dan warung itu mendapat dari petani. Dan untuk berkembang biak, biasanya manusia itu saat berkembang biak membutuhkan pasangan, dan pasangan itu orang lain, dan kita juga membutuhkannya. Baik, Bapak taruh bagikan lagi ke kalian nomor jawabnya. Kita ice breaking dulu ya. Kita mau menyanyi lagu apa? Lagu Burung Kakak Tua. Baik, Bapak pimpin ya. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Ya, kita semua yuk. Baik, tadi kita sudah memahami tentang ciri makhluk hidup dan penerapan di masyarakat. Selanjutnya, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, isi indikator yang sudah dicapai pada halaman terakhir buku kalian masing-masing. Jadi isi sesuai yang kalian sudah paham. Selanjutnya, kalau ada yang kurang jelas untuk pembelajaran kali ini, kita ulas sedikit untuk pertemuan yang akan datang.
Untuk pembelajaran ini kita cukupkan sekian. Kita berdoa menurut agama masing-masing. Bapak pimpin berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak, semoga ilmu yang kita pelajari kali ini bermanfaat dan bisa diterapkan untuk masyarakat juga, karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih, cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.